saya Jenny Narusmitra dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan NPM 7024210064 dari Universitas Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kesalahan berbahasa Indonesia. Skripsi yang saya ambil berjudul Profesi Jurnalis dan Kesetaraan Gender atau Analisis Eksistensi Jurnalis Perempuan pada Harian Tribun Sumsel. Penulisnya adalah Dinda Kencana Wulan, asal universitasnya adalah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, asal fakultasnya Program Studi Jurnalistik. Topik pembahasan kali ini, yang pertama adalah kesalahan ejaan, yang kedua adalah kesalahan kalimat efektif, dan yang ketiga adalah kesalahan paragraf. Kita akan menganalisis latar belakang. Yang pertama adalah pokok bahasan ejaan. Data kesalahannya adalah jurnalis perempuan yang masuk di organisasi atau institusi media. Analisis pembenarannya, penulis yang benar adalah institusi yang mengacu pada organisasi atau lembaga yang terstruktur. Institusi adalah bentuk yang salah dalam konteks ini. Yang kedua, data kesalahannya adalah International Labour Organization. Analisis pembenarannya, nama organisasi internasional tersebut harus ditulis dengan bahasa aslinya dalam bahasa Inggris, yaitu International Labour Organization atau ILO. Penggunaan kata internasional dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan yang tidak tepat dalam konteks ini. Data kesalahan selanjutnya adalah dinaungi oleh Kompas Gramedia. Kelompok ini telah menerbitkan. Analisis pembenarannya, kata yang benar adalah telah, yang digunakan untuk menunjukkan waktu yang telah berlalu. Telah adalah kesalahan pengetikan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah kalimat efektif. Data kesalahannya adalah dikarenakan secara mendasar gerakan feminisme merupakan gerakan pembebasan perempuan yang memperjuangkan hak dan akses perempuan dalam terwujudnya kesetaraan dan mendapatkan keadilan yang sama dengan laki-laki. Analisis pembenarannya, kalimat ini terlalu panjang dan tidak efektif. Penggunaan kata dalam terwujudnya kesetaraan dan mendapatkan keadilan juga membingungkan karena ada ketidaksesuaian dalam struktur kalimat yang menyebabkan kalimat terkesan rumit. Kalimat ini bisa dipersingkat dan dipisahkan agar lebih jelas dan efektif. Misalnya, gerakan feminisme adalah gerakan pembebasan perempuan yang memperjuangkan hak dan akses perempuan untuk mencapai kesetaraan serta mendapatkan keadilan yang setara dengan laki-laki. Penggunaan kata dalam terwujudnya tidak diperlukan karena kesetaraan dan keadilan sudah cukup dijelaskan dalam konteks tersebut. Dengan kesalahan selanjutnya, namun di institusi media pada dasarnya, struktur perusahaan media khususnya media cetak memang masih seringkali didominasi oleh laki-laki. Analisis pembenarannya, kalimat ini dapat disusun menjadi lebih efektif dengan menghilangkan koma yang tidak perlu dan memperbaiki kata seringkali. Contoh perbaikannya, namun di institusi media, struktur perusahaan media khususnya media cetak masih sering didominasi oleh laki-laki. Dan penghilangan koma yang tidak perlu dan perbaikan kata seringkali menjadi sering, kalimat menjadi lebih lugas. Data kesalahan selanjutnya dilihat dari data Aliansi Jurnalis Independen mengatakan bahwa jurnalis perempuan yang masuk di organisasi atau institusi media hanya 33% saja, dan peran jurnalis perempuan yang menduduki posisi sebagai redaktur dan pengambilan kebijakan hanya sekitar 6% saja. Analisis pembenaran, kalimat ini bisa diperbaiki menjadi lebih jelas dan efektif dengan mengurangi pengulangan dan menyusun kalimat dengan lebih baik. Misalnya, berdasarkan data dari Aliansi Jurnalis Independen, hanya 33% jurnalis perempuan yang bekerja di organisasi atau institusi media dan hanya sekitar 6% yang menduduki posisi sebagai redaktur atau pengambil kebijakan. Dengan cara ini, informasi disampaikan secara lebih singkat dan jelas. Data kesalahan selanjutnya, hasil survei dari Pemantau Regulasi atau Regulator Media, PR2 Media, dan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI melakukan riset tentang diskriminasi gender terhadap jurnalis perempuan di institusi media, menunjukkan bahwa dalam peliputan atau menjalankan tugas jurnalistik, hasil dari data survei menunjukkan bahwa sekitar 29,6% jurnalis perempuan masih mengalami diskriminasi gender di institusi media.
Analisis pembenarannya, kalimat ini sangat panjang dan canggung. Penggunaan kata hasil dari data survei menunjukkan berulang dua kali dalam satu kalimat yang seharusnya dihindari untuk mengurangi redundansi. Kalimat ini dapat diperbaiki dengan menghilangkan pengulangan dan menyederhanakan strukturnya. Misalnya, hasil survei yang dilakukan oleh pemantau regulasi dan regulator media atau PR2 Media dan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI menunjukkan bahwa sekitar 29,6% jurnalis perempuan masih mengalami diskriminasi gender dalam peliputan atau menjalankan tugas jurnalistik di institusi media. Dengan mengurangi pengulangan kalimat menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Data kesalahan selanjutnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengesahkan beberapa peraturan dengan tujuan untuk memperoleh kesetaraan gender di dunia kerja. Di antaranya Konvensi ILO nomor 111 tentang diskriminasi atau pekerjaan dan jabatan, melarang adanya diskriminasi di dunia kerja dan mempromosikan kesetaraan, kesempatan untuk memiliki hak-hak yang sama tanpa dibatasi stereotipe. Analisis pembenarannya, kalimat ini terlalu panjang dan kompleks. Selain itu, dalam kesempatan untuk memiliki hak-hak yang sama tidak terstruktur dengan baik. Kalimat ini bisa dipersingkat dan disusun ulang untuk kejelasan. Misalnya, Indonesia telah mengesahkan beberapa peraturan untuk mencapai kesetaraan gender di dunia kerja, termasuk Konvensi ILO nomor 111 tentang diskriminasi atau pekerjaan dan jabatan, yang melarang diskriminasi dan mempromosikan kesetaraan serta hak-hak yang sama tanpa dibatasi stereotip. Penyederhanaan kalimat ini membuatnya lebih jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah analisis paragraf. Media massa merupakan peran yang cukup besar dalam pembentukan konstruksi gender kepada masyarakat. Secara tidak langsung, media massa berperan dalam mengartikan realitas kesetaraan gender di lingkungan masyarakat, sehingga menebarkan ide-ide ketimpangan gender dalam ruang publik, serta mengkonstruksi pandangan gender dalam sistem budaya patriarki. Kehadiran perempuan di ranah publik seperti media massa merupakan suatu perubahan positif jika dipandang melalui perspektif feminisme. Dikarenakan secara mendasar, gerakan feminisme merupakan gerakan pembebasan perempuan yang memperjuangkan hak dan akses perempuan dalam terwujudnya kesetaraan dan mendapatkan keadilan yang sama dengan laki-laki. Namun, di institusi media pada dasarnya, struktur perusahaan media, khususnya media cetak, memang masih seringkali didominasi oleh laki-laki, mulai dari jabatan-jabatan seperti pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, redaktor pelaksana maupun editor yang nyaris dikuasai oleh kaum pekerja laki-laki di institusi media. Dilihat dari data Aliansi Jurnalis Independen mengatakan bahwa jurnalis perempuan yang masuk di organisasi atau institusi media hanya 33% saja, dan peran jurnalis perempuan yang menduduki posisi sebagai redaktur dan pengambilan kebijakan hanya sekitar 6% saja. Analisis pembenaran. Topiknya adalah peran media massa dalam konstruksi gender dan kesetaraan perempuan di media. Di pengontrolnya, media massa memiliki peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat mengenai kesetaraan gender, meskipun feminisme memperjuangkan hak perempuan dalam ruang publik. Media massa, terutama dalam struktur perusahaan media, masih didominasi oleh laki-laki yang berdampak pada minimnya peran perempuan dalam posisi pengambilan keputusan. Solusinya, yang pertama, peningkatan partisipasi perempuan dalam peran-peran kunci di perusahaan media seperti redaktur, pemimpin redaksi, dan pengambil kebijakan. Pembukaan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk mengakses posisi strategis dalam organisasi media. Yang ketiga, peningkatan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam media dengan mendukung dan memperkenalkan kebijakan yang mempromosikan keberagaman gender dalam sektor media. Koherensinya, kalimat-kalimat dalam teks ini saling berhubungan secara logis, dimulai dengan peran media dalam membentuk konstruksi gender, kemudian menyentuh tantangan yang dihadapi perempuan di media, serta pentingnya kesetaraan dan keadilan gender dalam institusi media. Kalimat penyingkulnya, dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender diperlukan perubahan dalam struktur dan kebijakan media yang memberikan lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan di media massa. Paragraf selanjutnya, hasil survei dari pemantau regulasi dan regulator media, PR2 Media, dan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI melakukan riset tentang diskriminasi gender terhadap jurnalis
perempuan di institusi media, menunjukkan bahwa dalam peliputan atau menjalankan tugas jurnalistik, hasil dari data survei menunjukkan bahwa sekitar 29,6% jurnalis perempuan masih mengalami diskriminasi gender di institusi media. Perusahaan media pun masih melakukan diskriminasi kepada jurnalis perempuan dalam hal kontribusi pengembalian kebijakan. Hal ini terlihat dari data survei yang menunjukkan bahwa 11,4% di ruang redaksi tidak mengakomodir ide atau saran dari jurnalis perempuan terkait liputan dan 14,8% terkait kebijakan perusahaan. Analisis pembenarannya, topik diskriminasi gender terhadap jurnalis perempuan di institusi media. Di pengontrolnya, diskriminasi gender yang dialami oleh jurnalis perempuan dalam tugas jurnalistik dan pengambilan kebijakan di perusahaan media, serta rendahnya akomodasi terhadap ide dan saran mereka di ruang redaksi. Solusinya, meningkatkan kesadaran tentang diskriminasi gender di industri media melalui pelatihan dan kebijakan yang lebih inklusif, serta memastikan bahwa ide dan saran dari jurnalis perempuan diterima dan dihargai dalam proses pengambilan kebijakan di perusahaan media. Koherensinya, teks ini menggambarkan situasi diskriminasi gender yang masih terjadi di ruang redaksi media, didukung oleh data survei dari PR2 Media dan AJI. Teks ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana perempuan seringkali tidak mendapatkan tempat dalam pengambilan kebijakan dan pengakomodasian ide-ide mereka dalam liputan. Kalimat penyimpulnya, untuk mencapai kesetaraan gender di dunia jurnalistik, perusahaan media harus melakukan perubahan dan mengurangi diskriminasi terhadap jurnalis perempuan dan lebih mengakomodasi ide serta saran mereka dalam setiap keputusan dan kebijakan redaksional. Selanjutnya, merujuk dari International Labour Organization dalam konvensinya terkait untuk mewujudkan kesetaraan gender. Setiap pekerja berhak memperoleh upah yang adil, mempunyai kesempatan dan hak yang sama, serta memberikan kebebasan untuk pekerja dalam mengembangkan diri tanpa dibatasi stereotip dan prasangka tentang peran gender. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengesahkan beberapa peraturan dengan tujuan untuk memperoleh kesetaraan gender di dunia kerja. Di antaranya Konvensi ILO nomor 111 tentang diskriminasi atau pekerjaan dan jabatan, melarang adanya diskriminasi di dunia kerja dan mempromosikan kesetaraan, kesempatan untuk memiliki hak-hak yang sama tanpa dibatasi stereotipe. Analisis pembenarannya, topiknya kesetaraan gender di dunia kerja dan peraturan yang mendukungnya. Ide pengontrol, peraturan yang ada untuk mendorong kesetaraan gender di dunia kerja termasuk Konvensi ILO nomor 111 tentang diskriminasi yang melarang diskriminasi pekerjaan berdasarkan gender dan mempromosikan kesempatan yang sama bagi semua pekerja. Solusinya, peningkatan penerapan dan pengawasan terhadap peraturan yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja, termasuk memastikan hak yang setara dan kesempatan pengembangan tanpa dibatasi oleh stereotip gender. Koherensi, teks ini menghubungkan upaya global dan nasional untuk mewujudkan kesetaraan gender di dunia kerja dengan menyoroti Konvensi ILO nomor 111 yang mengharuskan negara-negara termasuk Indonesia untuk mengesahkan peraturan yang melarang diskriminasi gender dan mempromosikan kesetaraan hak di tempat kerja. Kalimat penyimpul, untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati di dunia kerja, penerapan ketat terhadap peraturan seperti Konvensi ILO nomor 111 harus diperkuat, memastikan bahwa setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi atau stereotip. Selanjutnya adalah analisis kesimpulan. Pokok bahasan, ejaan, data kesalahan. Pertama, kualitas menunjukkan hasil sangat yang baik dan maksimal. Analisis pembenaran, kata menunjukkan memiliki spasi yang tidak perlu dan menunjukkan adalah ejaan yang benar. Perbaikannya, pertama, kualitas menunjukkan hasil yang sangat baik dan maksimal. Data kesalahan selanjutnya, dengan meliputi 3 berita dalam satu hari ditambah dengan 18 berita dalam sepekan. Analisis pembenarannya, angka 3, 1, dan 18 diganti dengan kata 3, 1, dan 18. Perbaikannya, dengan meliputi 3 berita dalam satu hari ditambah dengan 18 berita dalam sepekan. Data kesalahan selanjutnya, penerapan manajemen dan kebijakan kesetaraan gender di harian Tribun Sumsel. Analisis pembenaran, manajemen seharusnya dieja manajemen
Dan kata kesetaraan gender mengandung dua kesalahan. Kata kesetaraan gender harus dipisah dan ada spasi yang hilang. Di perbaikannya, penerapan manajemen dan kebijakan kesetaraan gender di harian Tribun Sumsel. Data kesalahan selanjutnya yaitu dengan mengatur perencanaan meliputi akses teknologi yang memadai. Analisis pembenaran, kata yaitu dengan adalah dua kata yang seharusnya dipisah, yaitu dan dengan. Perbaikannya yaitu dengan mengatur perencanaan yang meliputi akses teknologi yang memadai. Selanjutnya, pokok bahasannya adalah kalimat efektif. Data kesalahannya berdasarkan hasil penelitian tentang profesi jurnalis dan kesetaraan gender atau analisis eksistensi jurnalis perempuan pada harian Tribun Sumsel. Analisis pembenarannya terdapat pengulangan kata tentang yang tidak perlu dan kesalahan penulisan kata tentang profesi yang seharusnya dipisah. Perbaikannya berdasarkan hasil penelitian tentang profesi jurnalis dan kesetaraan gender atau analisis eksistensi jurnalis perempuan pada harian Tribun Sumsel. Data kesalahan selanjutnya, ketiga, ketepatan waktu. Ketekunan, kesigapan para wartawan mampu menyelesaikan tugas tepat waktu. Analisis pembenarannya, ketekunan, kesigapan para wartawan mampu membuat kalimat ini agak berbelit-belit. Seharusnya fokusnya bisa lebih ditekankan pada ketepatan waktu sebagai inti dari kalimat tersebut. Perbaikannya, ketiga, ketepatan waktu. Ketekunan dan kesigapan para wartawan dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Data kesalahan selanjutnya, keempat, efektivitas penggunaan teknologi sangat membantu dan memudahkan wartawan dalam peliputan berita dan menginformasikan berita ke kantor. Analisis pembenarannya, kalimat ini terlalu panjang dan kurang efektif karena menggabungkan dua ide besar dalam satu kalimat. Perbaikannya, keempat, efektivitas. Penggunaan teknologi sangat membantu dan memudahkan wartawan dalam peliputan berita. Teknologi juga mempermudah wartawan dalam menginformasikan berita ke kantor. Data kesalahan selanjutnya, keenam, komitmen. Adanya komitmen kerja yang tinggi sehingga dapat mewujudkan kualitas kerja yang sangat baik. Analisis pembenarannya, kalimat adanya komitmen kerja yang tinggi dapat dipersingkat menjadi lebih langsung dan efektif. Perbaikannya, keenam, komitmen kerja yang tinggi mendukung tercapainya kualitas kerja yang sangat baik. Data kesalahan selanjutnya, maka kesetaraan gender tidak menutup kemungkinan bagi siapapun berhak menikmati hasil kerja atas prestasi yang telah dicapai. Analisis pembenarannya, kalimat ini tidak efektif karena terlalu rumit dan sulit dipahami. Struktur kalimatnya dapat disederhanakan. Perbaikannya adalah dengan demikian, kesetaraan gender memberi kesempatan bagi siapapun untuk menikmati hasil kerja berdasarkan prestasi yang telah dicapai. Data kesalahan selanjutnya, jika kinerja jurnalis baik, maka jenjang karir juga akan meningkat. Analisis pembenarannya, kalimat ini dapat dibuat lebih efektif dengan menambahkan sedikit penjelasan tentang sebab akibatnya. Perbaikannya, jika kinerja jurnalis baik, maka jenjang karir mereka pun akan meningkat. Data kesalahan selanjutnya, penerapan manajemen dan kebijakan kesetaraan gender di harian Tribun Sumsel, yaitu dengan mengatur perencanaan meliputi akses teknologi yang memadai. Analisis pembenarannya, kalimat ini tidak terstruktur dengan baik dan terlalu banyak informasi yang dicampurkan dalam satu kalimat. Perbaikannya, penerapan manajemen dan kebijakan kesetaraan gender di harian Tribun Sumsel mencakup beberapa hal, seperti perencanaan akses teknologi yang memadai. Dan selanjutnya adalah analisis paragraf. Berdasarkan hasil penelitian tentang profesi jurnalis dan kesetaraan gender atau analisis eksistensi jurnalis perempuan pada harian Tribun Sumsel, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Pertama, kinerja jurnalis perempuan adalah menjalankan fungsi-fungsi jurnalistik, yaitu dapat dilihat melalui beberapa indikator. Pertama, kualitas menunjukkan hasil yang baik dan maksimal. Kedua, kuantitas mengutamakan pencapaian target yang maksimal dengan meliputi 3 berita dalam satu hari ditambah dengan 18 berita dalam sepekan. 3. Ketepatan waktu. Ketekunan kesigapan para wartawan mampu menyelesaikan tugas tepat waktu. 4. Efektivitas. Penggunaan teknologi sangat membantu dan memudahkan wartawan dalam peliputan berita dan menginformasikan berita ke kantor. 5. Kemandirian. Tingkat kemandirian karyawan selama menjalankan tugas sebagai sangat baik. 6. Komitmen. Adanya komitmen kerja yang tinggi sehingga dapat mewujudkan kualitas kerja yang sangat baik.
Nah, yang kedua, penerapan manajemen dan kebijakan kesetaraan gender harian Tribun Sumsel, yaitu dengan mengatur perencanaan meliputi akses teknologi yang memadai, partisipasi antar jurnalis, mengevaluasi sistem kontrol kerja telah memberikan hak penilaian kualitas kerja seimbang, penjadwalan kerja dan keamanan keselamatan kerja, maka kesetaraan gender tidak menutup kemungkinan bagi siapapun berhak menikmati hasil kerja atas prestasi yang telah dicapai. Jika kinerja jurnalis baik, maka jenjang karir juga akan meningkat. Analisis pembenaran. Topik utamanya adalah eksistensi jurnalis perempuan dan penerapan kesetaraan gender di harian Tribun Sumsel. Fokus utama dari topik ini adalah pada kinerja jurnalis perempuan dan penerapan kebijakan kesetaraan gender dalam institusi media tersebut. Ini pengontrolnya. Ini pengontrol dalam penelitian ini adalah kesetaraan gender di dunia jurnalistik dapat tercapai dengan pemberian kesempatan yang sama kepada jurnalis perempuan, baik dalam kinerja maupun jenjang karir yang ditunjang oleh kebijakan manajerial yang mendukung kesetaraan. Penelitian ini menyoroti bagaimana penerapan kebijakan yang adil dan transparan memengaruhi kinerja jurnalis perempuan serta mendukung kesetaraan gender dalam institusi media. Selanjutnya adalah solusi. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, penerapan kebijakan kesetaraan yang konsisten. Media seperti Tribun Sumsel harus terus menerapkan kebijakan yang memastikan kesetaraan gender dalam semua aspek, termasuk dalam pemberian akses teknologi, partisipasi yang adil, penilaian kinerja, dan peluang untuk jenjang karir. Yang kedua, peningkatan akses dan pelatihan untuk jurnalis perempuan. Memberikan kesempatan yang sama bagi jurnalis perempuan untuk meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dan pengembangan profesional agar bisa bersaing di posisi strategis dan redaksi. Dan yang ketiga, menjamin lingkungan kerja yang aman dan mendukung. Memastikan bahwa seluruh jurnalis terlepas dari gender memiliki kondisi kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari diskriminasi untuk mendukung performa terbaik. Selanjutnya ada koherensi. Koherensi tercipta dengan menyatukan data kinerja jurnalis perempuan di Tribun Sumsel, penerapan kebijakan kesetaraan gender, serta dampaknya terhadap prestasi kerja dan jenjang karir mereka. Setiap aspek mulai dari kualitas kerja hingga kebijakan internal yang mendukung kesetaraan gender, saling mendukung untuk menunjukkan bagaimana kesetaraan dapat diwujudkan di media massa. Penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan kebijakan yang seimbang mendorong kinerja optimal dan kesetaraan di dunia kerja. Selanjutnya yang terakhir adalah kalimat penyimpul. Kalimat penyimpul untuk artikel ini adalah secara keseluruhan harian Tribun Sumsel menunjukkan bahwa penerapan kebijakan kesetaraan gender yang adil didukung dengan kualitas kerja yang tinggi dan kesempatan yang setara bagi semua jurnalis, dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memungkinkan jurnalis perempuan untuk berkembang meraih jenjang karir yang lebih tinggi berdasarkan prestasi. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.